Halo semua, pada video ini saya akan menjelaskan tentang modul 5 perulangan atau looping menggunakan while kegiatan 4. Jadi pada kegiatan 4 ini kita akan membuat program yang mana program tersebut akan menghitung rata-rata dari sejumlah nilai yang dimasukkan. Jika nilai yang dimasukkan melebihi 100, maka nilai tersebut akan diabaikan atau ditolak. Di sini kita akan menggunakan variabel pencacah dengan tipe data integer, kemudian variabel nilai dan juga total dengan tipe data float. Oke, kemudian kita akan clr, kemudian cout menghitung nilai rata-rata, bla 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 bla. Kemudian kita akan membuat perulangan di dalam sini untuk memasukkan nilai kemudian program akan melakukan pengecekan. Jika lebih daripada 100 maka akan mengabaikan, atau jika lebih kecil daripada 0 maka akan diabaikan juga. Selain daripada itu, maka program akan menghitung nilai pencacah secara increment atau plus atau tambah 1. Kemudian total nilai itu akan ditambahkan dengan nilai yang dimasukkan. Di akhir program akan mencetak jumlah nilai yang kita masukkan, kemudian nilai rata-rata dari nilai yang telah kita masukkan sebelumnya. Kita langsung coba saja. Di sini saya akan membuat sebuah file baru. Saya ketikkan dulu include. Oke, saya sudah punya sebuah template code atau kode default pada C++. Kemudian kita akan mengetikkan variabel integer pencacah, kemudian float, koma total, clr, kemudian kita akan cout menghitung nilai rata-rata. Ini adalah judul program, and line. Oke, kemudian akhiri dengan memasukkan nilai negatif. Cout akhiri dengan memasukkan nilai negatif, kemudian end line, kemudian titik koma. Selanjutnya kita akan memberikan nilai awal kepada pencacah, kepada variabel pencacah sama dengan 0, kemudian nilai awal kepada variabel total sama dengan 0. Kemudian kita akan masuk ke dalam while. Oke, di sini kita berikan keterangan 1 sama dengan true atau benar, menyatakan kondisi selalu benar. Oke. Kemudian cout nilai ke. Di sini kita gunakan pencacah tambah 1. Sebaiknya kita gunakan seperti ini juga bisa. Sama dengan kemudian kita seint nilai. If nilai lebih besar daripada 100 maka cout nilai di atas diabaikan, end line, kemudian continue. Else kemudian kita gunakan if lagi. If nilai lebih kecil daripada 0 atau negatif maka break. Oke. Kemudian pencacah plus, kemudian total tambah sama dengan nilai. Oke, kemudian kita keluar dari while. Sekarang cout jumlah nilai sama dengan pencacah, kemudian cout nilai rata-rata adalah total bagi pencacah, kemudian end line. Oke, selanjutnya adalah gauge, kemudian return. Kita coba jalankan program ini.
Oke, kemudian menghitung nilai rata-rata. Oke, cout menghitung nilai rata-rata. Cout akhiri dengan memasukkan nilai negatif. Oke, kemudian nilai ke-1 atau pencacah plus 1, pencacah dari 0 kemudian pencacah plus 1, maka nilai ke-1 kita masukkan contohnya nilai 80. Kemudian nilai kedua 95, kemudian nilai ketiga 101. Oke, nilai di atas diabaikan. Oke, dia akan mengulangi. Nilai ketiga adalah 65, kemudian nilai keempat adalah 20, kemudian nilai ketiga kita masukkan minus 1. Oke, maka jumlah nilai adalah 4, kemudian nilai rata-rata sama dengan 65. Oke, kita perbaiki dulu sedikit di sini. Harusnya kita menggunakan line agar supaya baris ini turun lagi ke bawah. Oke, kita coba tutup dulu, kemudian kita jalankan ulang. Oke, kita coba jalankan ulang. Oke, nilai pertama adalah 40, nilai kedua adalah 20, nilai ketiga adalah 30, nilai keempat adalah 50, kemudian nilai kelima adalah minus 1. Oke, maka dia akan menghitung bahwa jumlah nilai ini yang kita input adalah 4. Nilai ke-1, nilai kedua, nilai ketiga, dan nilai keempat. Kemudian nilai rata-rata adalah 35. 35 ini adalah 40 ditambah dengan 20, tambah 30, ditambah 50, kemudian dibagikan dengan 4. Oke, kita coba bedah programnya. Oke, kita mulai dengan deklarasi variabel integer. Variabel pencacah dengan tipe data integer, kemudian variabel nilai dan total dengan tipe data float. Oke, kemudian kita akan melihat di sini ada menghitung cout, menghitung nilai rata-rata yang akan mencetak, menghitung nilai rata-rata. Kemudian cout akhiri dengan masukkan nilai negatif. Oke, end line, kemudian akan mencetak akhiri dengan masukkan nilai negatif. Kemudian nilai variabel pencacah kita akan memberikan nilai awal itu adalah 0, dan variabel total kita akan memberikan nilai awal itu adalah 0. Oke, kemudian selanjutnya adalah masuk ke dalam perulangan while. Nah, untuk melakukan iterasi atau menelusuri sistem kerja dari program while yang sekarang ini, kita akan ulang saja lagi. Oke, kita jalankan lagi. Oke, jadi ketika while 1, oke, selama 1 ini artinya adalah true. Oke, dimana menyatakan kondisi atau syarat ini selalu benar. Ingat bahwa setiap syarat atau perbandingan di dalam while yang selalu kita gunakan di kegiatan 1, 2, dan 3 itu selalu menghasilkan nilai true agar bisa menjalankan perintah di dalam while. Jika syarat itu salah atau tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah false. Oke, jadi kita akan gunakan 1 di sini agar kita itu bisa melakukan penginputan nilai tanpa batas. Oke, tanpa harus menginput Y atau T seperti di kegiatan 3. Tetapi di mana perulangan ini akan diakhiri jika kita menginput nilai di bawah 0. Oke. Oke, sekarang kita mulai while 1. Oke, artinya selama benar dan selalu akan benar. Kemudian cout nilai ke pencacah tambah 1. Ingat, pencacah kita sudah berikan nilai awal adalah 0. Maka jika kita menggunakan penjumlahan seperti ini tidak akan merubah nilai pencacah, tetapi hanya akan menampilkan bahwa 0 tambah 1. Oke. Jadi kita harus ingat bahwa nilai pencacah saat ini adalah 0. Maka cout nilai ke 0 tambah 1 atau pencacah tambah 1, maka nilai ke 1. Oke, 0 tambah 1 maka di sini adalah 1 dan sama dengan. Kemudian program akan menunggu input dari pengguna
memasukkan suatu nilai yang akan ditampung ke dalam variabel nilai. Oke, contohnya kita akan memasukkan nilai 40. Oke, ketika kita sudah menekan enter setelah memasukkan nilai 40, maka program selanjutnya akan menjalankan perintah if. Jika nilai lebih besar dari 100, maka cout nilai di atas diabaikan. Tetapi karena kita memasukkan nilai 40, oke, maka kondisi yang terjadi adalah jika nilai lebih besar daripada 100. Ingat, nilai yang kita masukkan adalah 40. 40 lebih besar daripada 100 itu adalah salah. Maka perintah di dalam if ini tidak dikerjakan. Oke, selanjutnya dia akan pindah ke if yang kedua. Jika nilai lebih kecil dari 0, maka break atau hentikan perulangan while. Continue ini artinya lanjutkan perulangan while. Oke, jika kita mengetikkan continue di sini atau program mengeksekusi continue, maka perulangan while ini akan langsung kembali ke atas, tidak lagi menjalankan apa yang ada di bawah. Oke, kita kembali. Jika nilai lebih kecil daripada 0, nilai yang tadi adalah 40. Oke, artinya jika nilai lebih kecil daripada 0 atau jika 40 lebih kecil daripada 0, karena 40 itu lebih besar daripada 0, maka kondisi ini salah dan program akan melanjutkan ke baris selanjutnya, yaitu di luar if, yaitu pencacah plus plus. Ingat, nilai pencacah sebelumnya itu adalah 0. Maka jika pencacah plus plus artinya pencacah akan ditambah 1 atau 0 ditambah 1. Maka nilai pencacah yang baru saat ini adalah 1. Kemudian total tambah sama dengan nilai. Total sebelumnya adalah 0. Jika total tambah sama dengan nilai, artinya nilai pada total yang lama akan ditambahkan dengan isi dari variabel nilai. Maka 0 akan ditambahkan dengan 40. Nilai adalah 40. Maka nilai total yang baru adalah 0 ditambah 40. Oke, selanjutnya program akan kembali lagi ke while. While 1 karena true, maka dia akan lakukan lagi cout. Nilai ke pencacah tadi adalah 1. Maka 1 tambah 1 maka 2, yaitu nilai kedua. Maka kita akan diminta memasukkan nilai kedua. Di sini saya akan coba memasukkan nilai 120. Ketika saya tekan enter, maka akan menampilkan nilai di atas diabaikan. Artinya nilai 120 yang kita masukkan ke dalam variabel nilai ini akan dilakukan perintah if. Jika nilai lebih besar daripada 100, nilai yang kita masukkan adalah 120. Jika 120 lebih besar daripada 100, maka kondisi itu adalah benar. Nah, jika benar, maka akan menjalankan perintah di dalam if, yaitu cout nilai di atas diabaikan. Oke, nilai di atas diabaikan. Selanjutnya adalah continue. Ketika program mendapatkan perintah continue, artinya semua proses di bawah ini akan diabaikan, kemudian akan kembali lagi ke while. While 1 atau while true, cout nilai ke pencacah tambah 1. Pencacah tadi masih bernilai 1 karena dia tidak sampai di increment ini. Pencacah adalah 1. 1 tambah 1, maka masukkan atau cout nilai ke 2. Kita coba input. Nilai kedua adalah 70. Ketika tekan enter, maka nilai 70 ini akan masuk ke dalam variabel nilai. Kemudian lakukan if jika nilai lebih besar daripada 100. Jika 70 lebih besar daripada 100. Karena kondisi ini salah, maka dia akan lanjut ke if yang kedua. Jika nilai lebih kecil daripada 0. Jika 70 lebih kecil daripada 0. Karena salah, maka dia akan lanjut ke pencacah plus plus. Pencacah yang sebelumnya adalah 1. Maka pencacah plus plus adalah pencacah yang lama ditambah 1 atau 1 ditambah 1. Maka nilai pencacah yang baru adalah 2. Kemudian total tambah sama dengan nilai. Ingat, total yang lama adalah 40. Maka
total yang baru adalah 40 ditambahkan dengan nilai yang baru kita input adalah 70, maka total yang baru adalah 40 ditambahkan dengan 70, maka nilai total yang baru adalah 110. Kemudian naik lagi ke atas, while true atau while 1, cout nilai ke pencacah tambah 1. Pencacah yang baru adalah 2 tambah 1, maka masukkan cout nilai ke 3. Di sini akan nilai ke 3. Kemudian kita in nilai. Kita akan coba masukkan nilai minus atau minus 1. Nilai negatif atau minus 1. Kemudian saya tekan enter. Maka dia akan langsung ketika kita menginput minus 1 atau nilai ini adalah minus 1, dia akan melakukan perintah if lagi. Jika minus 1 lebih besar daripada 10 karena kondisinya salah, dia akan keluar dari if, kemudian pindah ke if selanjutnya. Jika nilai lebih kecil daripada 0, jika minus 1 lebih kecil daripada 0 karena kondisi ini benar, maka program akan masuk ke dalam perintah di dalam if, yaitu break. Artinya program akan menghentikan proses perulangan while ini, kemudian akan turun ke cout di bawah ini. Oke, kemudian dia akan keluar ke cout jumlah nilai. Jumlah nilai adalah pencacah. Pencacah yang paling baru adalah 2. Karena ketika dilakukan break, pencacah tidak lagi bertambah. Kemudian cout nilai rata-rata, yaitu total dibagikan dengan pencacah. Total yang paling baru itu adalah 110. Karena tadi kita masukkan nilai minus 1, maka break ini akan menghentikan proses yang di bawahnya. Maka total adalah 110 dibagikan dengan pencacah yang tadi adalah 2, maka nilai rata-rata yang kita dapatkan adalah 55. Oke, semoga penjelasan ini bisa dipahami. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya, yaitu modul 6. Terima kasih.